Dari relief yang ada baik di Suko maupun Cetho, dari situ menunjukkan bahwa tradisi wayang atau cerita Mahabharata semakin populer pada periode ini, sehingga simbol-simbol atau cerita-cerita ajaran moral dari cerita wayang itu direliefkan di candi-candi ini. Majapahit adalah kerajaan besar di Pulau Jawa yang pernah menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Kerajaan yang berawal dari desa kecil di kawasan hutan tarik ini didirikan oleh Raden Wijaya yang dinobatkan dengan nama Kertarajasa Jayawardana. Berdasarkan Kitab Negara Kartagama di masa keemasannya, Majapahit adalah kerajaan dengan budaya keraton yang adiluhung, anggun, dan canggih. Cita rasa seni dan sastranya tinggi, dengan sistem ritual keagamaannya yang rumit. Dua agama besar, Hindu, Buddha, yang dianut masyarakatnya hidup berdampingan dalam harmoni. Tidak mengherankan jika Majapahit digambarkan sebagai mandala raksasa yang membentang dari Sumatera hingga ke Papua. Majapahit mencapai puncak kejayaannya di masa Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada pada abad ke-14. Sayang, setelah Hayam Wuruk wafat, kejayaan Majapahit lambat laun meredup akibat konflik kekuasaan dan perang saudara. Satu bukti peninggalan yang mungkin bisa menjadi gambaran tentang tingginya peradaban di era akhir Majapahit ada di Candi Cetho. Konon, Candi Cetho diyakini sebagai lokasi pelarian dan muksanya Raja Majapahit terakhir, Brawijaya kelima. Nama Cetho sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti jelas. Ada yang mengartikan jelas karena dari posisi candi yang tinggi, bisa melihat pemandangan tanpa terhalang. Jelas, bisa juga diartikan sebagai pencapaian pencerahan dalam hidup berspiritual. Candi Cetho berlokasi di Dusun Cetho, Desa Gumeng, Kecamatan Jendawi, Karanganyar, Jawa Tengah. Cetho memiliki kesamaan bentuk dengan Candi Suku yang pernah saya kunjungi sebelumnya. Jaraknya pun berdekatan, kurang lebih 11 km saja. Bedanya, Cetho posisinya lebih tinggi, kira-kira 1496 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan simbol-simbol tahun yang diketemukan, Candi Cetho dibangun pada 1475 Masehi. Beda 40 tahun dengan suku yang didirikan pada 1437 Masehi. Hal ini memperkuat dugaan saya bahwa masyarakat pembangunnya adalah masyarakat yang sama dari Majapahit. Ini memang upaya untuk mengembangkan hal kepercayaan itu sendiri, sehingga perlu dibuat candi yang baru yang di Cetho itu. Candi Cetho ditemukan pertama kali oleh Van de Vlis pada tahun 1842. Kondisi candi pada masa itu hanya berupa reruntuhan batu pada 14 undakan bertingkat memanjang dari barat ke timur. Strukturnya berteras-teras, memunculkan dugaan adanya sinkretisme keyakinan asli Nusantara dengan Hinduisme.
Pemugaran yang dilakukan oleh Sujono Humardani, salah seorang kepercayaan Presiden Soeharto pada tahun 70-an, diduga banyak mengubah struktur asli candi. Nah, kita tidak tahu seperti apa perubahan itu telah terjadi, dan ini sekarang yang mungkin jadi masalah, ya kan, bahwa ada pihak-pihak mungkin yang sedang berusaha membangun itu sendiri, tapi sebenarnya mungkin secara dari sudut pandang keilmuan yang lain itu mungkin kurang sesuai. Bangunan baru hasil pemugaran diantaranya adalah gapura megah di depan candi, bangunan pendopo dari kayu, beberapa patung yang disakralkan, dan bangunan inti berbentuk kubus pada puncak punden. Relief yang di bawah itu yang suka menggambarkan Ringga dan Yoni dan beberapa arca, kura-kura dan sebagainya, itu yang masih merupakan cagar budaya. Tapi untuk lainnya itu memang merupakan bangunan baru. Bangunan induk Candi Ceto nampak berbeda dari candi yang ada pada umumnya. Strukturnya mengadopsi punden berundak, menempatkan bangunan suci utama di tempat tertinggi. Kesan adanya pemujaan terhadap ruh nenek moyang pun semakin kuat. Candi-candi di kawasan sekitar Gunung Lawu seperti Ceto dan Suku memang terkesan unik. Bentuknya yang nyaris sama dengan bangunan suci bangsa Maya memunculkan banyak pertanyaan yang tak terjawab. Jadi agama-agama primitif atau agama lama itu hampir memiliki asumsi dasar yang sama, karena pusatnya pada pemujaan ancestor atau nenek moyang, roh nenek moyang, kemudian pada persembahan-persembahan. Dahulu, pada masa Orde Baru, komplek Candi Ceto hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu saja. Sekarang, para peziarah beragama Hindu dari Bali banyak berdatangan untuk melakukan pemujaan. Begitupun juga para penganut kepercayaan asli Jawa atau Kejawen. Para peziarah meyakini Candi Ceto adalah bangunan suci yang diwariskan para leluhurnya dari Majapahit. Masyarakat Bali kan sebetulnya adalah masyarakat Jawa yang dulu dari zaman Majapahit menuju ke Bali. Jadi dalam soal itu jelas ada kesinambungan, ya. Dan seandainya ada seperti itu, saya kira itu masuk akal, ya. Candi Ceto terdiri dari 9 teras. Teras pertama adalah halaman candi di posisi paling luar, tempat di mana kita bisa menyaksikan indahnya pemandangan ke arah matahari terbenam. Beberapa arca penjaga dari batu diletakkan di depan gerbang. Bentuknya yang unik dan sosoknya yang tidak seperti dari Jawa menimbulkan beragam polemik di masyarakat. Di depan gerbang utama Candi Ceto terdapat arca yang tidak lazim pada umumnya. Seperti pada arca yang kita lihat ini, menggunakan penutup kepala, hiasan telinga hingga hiasan tangan. Dan ini menarik untuk kita telusuri. Teras pertama terletak di sisi timur candi. Semakin ke barat posisinya semakin tinggi. Setiap teras dihubungkan oleh gerbang dan jalan setapak yang semakin kecil dan curam. Filosofinya adalah untuk mencapai sebuah kesempurnaan spiritual. Dibutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Teras kedua dipercaya warga sebagai tempat petilasan Ki Ageng Krincing Wesi, leluhur masyarakat Dusun Ceto. Lokasi ini biasanya digunakan untuk persembahyangan awal pada saat memasuki kawasan Candi Ceto. Umumnya candi-candi itu kan menghadap ke timur. Ya. Tetapi ini ada perbedaan sedikit, dia menghadapnya ke barat. Dan di sini disebabkan karena tempat pemujaannya itu menghadap ke atas gunung, di mana orang-orang yang memuja candi ini berpendapat bahwa para dewa itu bersemayam di atas gunung. Selanjutnya, di teras ketiga, ada susunan relief batuan di atas tanah
yang membentuk lambang-lambang tertentu. Jika dilihat dari teras di bagian atasnya, hamparan batuan yang tersusun membentuk burung Garuda yang membentangkan sayapnya. Dalam mitologi agama Hindu, burung Garuda dipercaya sebagai kendaraan Dewa Wisnu yang melambangkan dunia atas. Sementara susunan batu yang membentuk kura-kura adalah simbolisasi Dewa Wisnu yang melambangkan dunia bawah. Di bagian ujung kedua sayap Garuda terdapat sebentuk simbol berbentuk matahari. Begitupun di bagian kepala Garudanya. Tanda-tanda ini jelas menunjukkan lambang Surya Majapahit. Penampakan simbol kesuburan dan proses penciptaan juga terlihat pada relief pertemuan lingga dan yoni yang cukup besar. Inilah yang membuat Candi Cetho seringkali dijuluki sebagai Candi Lanang atau Candi Laki-laki. Keberadaan lingga yoni dalam bangunan suci adalah simbolisasi dari sosok Dewa Siwa dan istrinya Dewi Uma. Lingga yoni disakralkan karena dianggap juga sebagai lambang kemakmuran. Aliran yang mungkin agak berbeda yang dengan aliran-aliran yang ada dalam agama Hindu dan agama Buddha, di mana perwujudan dewa-dewa agama Hindu diwujudkan dalam bentuk arca-arca manusia, bentuknya bertubuh manusia. Tapi di sini lebih ditekankan adalah simbol-simbol dari seksualitasnya itu. Lokasi Candi Cetho memang jauh dari pusat kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Posisinya pun berada di ketinggian lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah, sehingga sulit untuk dijangkau. Bisa jadi, keberadaan Candi Cetho menjadi petunjuk adanya perpindahan sekelompok masyarakat ke lokasi yang lebih kondusif akibat perubahan politik yang terjadi di masa akhir kebesaran Majapahit. Memang diperlukan tempat-tempat yang khusus yang lebih dekat dengan konsepsi mereka mengenai dunia spiritual. Katakanlah misalnya lebih ke arah gunung, ya kan? Ya, karena ada konsepsi gunung mengenai posisi gunung dalam kehidupan mereka seperti apa. Periode masyarakat pembangun Candi Cetho diduga merupakan masa di mana pengaruh Hindu Siwa dan kepercayaan terhadap leluhur begitu kuat. Mereka membangun candi sebagai tempat peruwatan dengan menampilkan cerita pewayangan seperti yang terlihat di teras keempat. Di teras ke-8 terdapat sebuah tempat yang diyakini sebagai tempat peruwatan. Di teras ini juga dikenal sebagai simbol dari kebebasan. Salah satu relief peruwatan pada Candi Cetho berupa kisah Sudamala. Bercerita tentang Dewi Uma yang berubah menjadi sosok menyeramkan bernama Batari Durga karena melanggar peraturan Dewa Siwa. Batari Durga pun terpaksa harus menjalani hukumannya selama 12 tahun dan akhirnya terbebas kembali lewat bantuan Sadewa, adik bungsu dari keluarga Pandawa. Dari relief yang ada baik di Suko maupun Cetho menunjukkan bahwa ada paling tidak 3 ya yang penting ya, cerita Sudamala, kemudian Nawaruci, dan juga ada cerita tentang kalau nggak salah itu lahirnya Bima. Jadi yang diambil dari Mahabharata semuanya bersumber dari sana. Dari situ menunjukkan bahwa tradisi wayang atau cerita Mahabharata semakin populer pada periode ini, sehingga simbol-simbol atau cerita-cerita ajaran moral dari cerita wayang itu direliefkan di candi-candi ini. Relief Sudamala memberi petunjuk pasti tentang fungsi dari bangunan suci di Cetho. Tempat di mana dilangsungkan upacara pemujaan yang ditujukan untuk membersihkan diri dari karma buruk untuk mencapai kesadaran. Kalau kita bisa memetakan kira-kira begitu respon secara spiritual ini yang pertama
Pertama mencoba mengaitkan ini dengan kehidupan masa lampau, ya, dan itu mencoba melihat ada kesinambungan, ya, antara apa yang mereka alami sekarang dengan masa yang lampau. Itu yang pertama. Yang kedua itu lebih melihat pada ini sebuah situs yang lama, tapi kemudian kita bisa menafsirkan dengan cara yang baru. Ya, karena itu kemudian muncul mungkin ritual-ritual yang tidak sama dengan yang ada yang dulu, ya kan? Pada teras kelima dan 6 Candi Ceto, terdapat pendopo yang digunakan untuk beristirahat atau mempersiapkan upacara keagamaan. Nampak jelas bahwa pendopo ini adalah bangunan baru hasil renovasi. Pagi, kalau bangunan yang ini kan terlihat seperti baru ya. Apakah bangunan ini sudah melewati proses pemugaran, Pak? Iya, ini direkonstruksi di akhir tahun 70-an. Pada saat itu mereka membangun beberapa pendopo di teras berundak ke-8, 9, 10. Dan dalam merekonstruksi itu berdasarkan apa yang ditemukan. Namun dalam rekonstruksi ini mereka banyak menggunakan batu-batu baru. Dan juga ini tiang-tiang baru yang pada saat itu para penyusun pendopo ini, mereka akhirnya berasumsi bahwa pendoponya seperti ini. Namun kebanyakan dari batu dan kayu, apalah bangunan di atasnya ini semuanya baru di akhir tahun 70-an. Seperti itu. Baik, Pak, kita bisa lihat Ya. selanjutnya langsung. Boleh, kita lihat ya. Naik ke teras ke-7, ada 2 buah arca yang dipercaya sebagai perwujudan dari tokoh Sabda Palon dan Naya Genggong. Keduanya adalah abdi dalam sekaligus penasehat spiritual Raja Brawijaya kelima. Terdapat juga 2 bangunan tertutup yang biasanya digunakan sebagai tempat melakukan semedi.